guys, welcome to my channel, Clean Haze. So, udah semakin mendekati bulan puasa nih. Kalian udah bersiap-siap apa aja? Takjil, kolak pisang, atau video-video lucu dan seru buat ngabuburit? Nah, pasti udah mulai pada bersiap-siap kan? Tapi ada juga nih sebagian besar orang yang harap-harap cemas gitu ya, H2C. Karena keluhan yang mereka punya, yaitu sakit mah. Yes. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain ya, sebenarnya puasa tuh aman gak sih buat penderita mah? Apa aja yang harus dihindari supaya mah gak datang atau bahkan kambuh? Langsung aja sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa buat subscribe ke channel Clean Haze. Klik dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahaze and my TikTok @clahaze. Langsung aja pertanyaan pertama, puasa aman gak sih buat penderita mah? Jawabannya, yes, puasa aman kok untuk dilakukan oleh penderita mah, bisa berpuasa dengan nyaman. Tapi nyambung ke pertanyaan berikutnya, apa aja nih yang harus dihindari supaya mah gak datang atau kambuh? Here we go. Pertama yaitu terlambat atau skip sahur. Jadi bisa terlambat sahur atau skip sahur. Sebenarnya terlambat sahur atau terlambat makan itu sendiri bukan penyebab dari mah, tapi dia memperburuk kondisi mah. Dianjurkan buat orang-orang dengan mah untuk makan sedikit tapi sering. Istilahnya small frequent feeding. Why? Supaya beban lambung berkurang guys. Jadi dinding lambung ini dilapisi oleh lapisan pelindung yang melindungi lambung dari asam lambung. Nah pada orang-orang dengan mah, lapisan pelindung ini tuh udah mengalami peradangan gitu. Penyebab sebenarnya ya karena infeksi Helicobacter pylori atau H. pylori. Terus sebagian besar obat anti nyeri seperti ini, steroid dosis tinggi, alkohol, merokok, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita terlambat sahur, kita bakal buru-buru makan, terus makan seadanya, kayak apa aja yang ada dimakan. Indomie ke, mie instan. Udah gitu makannya cepet-cepet, dan ini semua bikin lambung kita bekerja lebih keras. Apalagi kalau skip sahur. Waduh, itu parah banget sih guys. Itu kayak kosong sekian belas jam, ya nggak sih? Dari yang harusnya kalian bisa makan kira-kira jam 4:30, itu perut kalian kosong. Ya gimana nggak sakit ya kan? Jangan sampai jadi hipoglikemi juga. Jadi usahain bangun lebih awal supaya kalian nggak buru-buru sahur atau bahkan nggak skip sahur. Tenang dan pelan-pelan. Kedua, yaitu langsung tidur setelah sahur atau setelah makan. Kebiasaan langsung tidur setelah sahur atau habis makan itu bisa menyebabkan reflux asam lambung buat kalian yang punya GERD terutama. Ya, ini adalah kondisi di mana otot yang jadi pintu antara lambung dan kerongkongan itu udah nggak bagus lagi gitu kondisinya. Jadi kalau kalian habis makan terus kalian tiduran, maka asam lambung ini akan bergerak melewati si sphincter ini, pintu ini, naik ke kerongkongan. Gejalanya biasanya mulut terasa pahit, asam, terasa panas di dada, panas di kerongkongan, kayak burning sensation, yang mana ini seringkali disalahartikan sebagai kayak gejala jantung gitu, atau sesak nafas. Padahal ini sebenarnya rasa nggak nyaman karena si asam lambung yang naik itu. Jadi yang baik yaitu beri jeda waktu setelah kalian makan sampai kalian mau tidur. Kurang lebih lah seenggaknya 2 jam. Atau kalau emang gejala kalian itu lebih berat lagi ya beri waktu lebih baik lagi. Kayak misal 3 jam sebelum kalian tidur kalian udah berhenti makan. Gitu guys. Oke. Yang ketiga, terus makan berlebihan dan keburu-buru saat buka. Saking laparnya nih langsung makan banyak banget ya, ini itu semuanya masuk saat itu juga. Yang benar buat penderita mah atau orang yang punya gejala mah ya, kita makan dengan porsi sedang tapi sering gitu. Ingat tadi small frequent feeding. Misal mulai dengan kurma atau buka puasa pakai takjil sebelum sholat maghrib, terus dilanjutin makan utama sebelum sholat tarawih. Makan secukupnya dan dalam porsi yang cukup gitu. Jadi not too much gitu lah. Itu kasih beban buat lambung kita juga, jadi kerja lebih keras setelah dia seharian kosong. Buka puasa lebih awal supaya nggak buru-buru dan jangan sambil ngobrol. Keempat, makan semaunya saat sahur dan berbuka puasa. Jadi semaunya di sini tuh maksudnya kayak gak memperhatikan makanan apa yang boleh dan gak boleh dimakan oleh penderita mah. Ya kita harus kurang-kurangin dong makanan yang asam, pedas, panas, atau terlalu dingin saat lambung masih kosong, karena ini bisa cenderung mengiritasi saluran pencernaan kita. Kayak misalnya lemon, jeruk, ya yang pedas-pedas pasti ya. Es-esan yang terlalu dingin, terus makanan olahan atau makanan kaleng yang mengandung bahan pengawet tuh dihindari dulu, dikurangi dulu supaya nggak memperparah gastritis kita atau PUD, peptic ulcer disease. Jadi kita harus memvariasikan makanan selama Ramadan. Intinya apa sih? Ya makan dengan gizi seimbang gitu loh. Tetap harus ada karbohidratnya, lemak, protein, semua itu harus masuk. Jangan lupa minum banyak air putih supaya bisa menggantikan kehilangan cairan selama kita puasa seharian. Oh ya, jangan skip makan karbohidrat saat sahur karena dia itu makanan yang cukup lambat dicerna. Jadi dia lebih awet di lambung kita, ngasih efek kenyang lebih lama gitu ke lambung
tulang kita. Jadi haus. Mau dong, apa minum dikit gitu, kayak lo personal manager and personal assistant nih, gimana ini kerjanya ini? Awas ya, nggak muncul dalam 3, 2, 1. Wah. Ini salah satu contoh yang bisa kalian minum ya saat kalian sahur atau berbuka, itu minum susu. Susu tuh kayak lengkap banget gitu nggak sih? Mulai dari karbohidrat, protein, lemak, semuanya, mineral, vitamin tuh ada di sana. Jadi kemarin aku tuh lagi jalan-jalan ke supermarket, terus aku ngeliat ini Milk Life dan tertarik buat nyobain, soalnya dia adalah susu bebas laktosa pertama di Indonesia. Dan ini wow banget. Sambil mau minum karena aku tuh haus. Ya jujur, kalian nungguin aku minum susu. Nje, itu seger banget parah. Aku jadi lupa mau ngomong apa, kan ini seger banget parah, aku suka. Asisten, tisu. Dalam 3, 2, 1. Oke, makasih. Nah, jadi aku pengen sedikit ngejelasin ke kalian, karena ini emang penting banget. Jadi makin banyak orang yang semakin dewasa emang makin jarang minum susu. Beberapa emang mager aja, tapi ada juga yang bilang kalau susu itu bikin perut mereka jadi nggak nyaman setelahnya. Either itu jadi kembung, ngegas, bergas maksudnya. Ngegas mah ngamuk ya. Bergas, mules, jadi kentut-kentut, atau bahkan diare. Dan ini seringkali disalahartikan sebagai alergi, padahal nggak selalu. Kalau alergi ya muncul gejala lain di kulit, kayak misalnya ada gatal-gatal, kemerahan. Tapi kalau bukan alergi, ya murni gejalanya tuh cuman di perut aja, gejala pencernaan aja. Nah, yang seperti ini kemungkinan besar kalian punya yang namanya lactose intolerance atau intoleransi laktosa. Jadi susu sapi itu mengandung yang namanya laktosa, yang di dalam tubuh manusia itu dipecah oleh enzim laktase menjadi glukosa dan galaktosa supaya bisa diserap dalam usus. Sayangnya beberapa orang nggak punya enzim laktase yang cukup, jadi akhirnya laktosa nggak tercerna, molekulnya nggak terserap, dan akhirnya justru jadi makanan bakteri di usus kita, menghasilkan gas-gas yang bikin kita kentut-kentut dan ngerasa nggak nyaman, bahkan mungkin bisa diare. Dan by the way, tingkat keparahannya tuh bervariasi ya. Jujur aku pun begitu gitu, kayak sesensitif itu gitu loh perut aku. Jadi kalau aku makan atau minum minuman lain yang ada bahan campuran susu yang gak bebas laktosa, itu gak lama perut aku langsung gak enak gitu rasanya. Kadang setengah jam kemudian tuh, nah mulai mulus-mulus tuh perut aku. Kadang sampai kentut-kentut juga. Dan Milk Life ini jadi solusi aku untuk dapetin nutrisi yang aku perlu dari susu, karena dia seger banget juga, gak bohong. Pertama kali aku nyoba tuh langsung kayak I'm in love with this milk. Enak, gak terlalu manis, dan pas banget deh. Susunya juga tetap terasa. And this is so far itu the best composition of milk yang paling cocok di lidah aku, for real. Dan kalau aku minum ini rasanya nyaman di perut aku, nggak kayak yang biasa aku rasain gitu. Love Milk Life. Dah kenyang minum susu. Lanjut, kayak masih ada poin terakhir. Asisten. Oke, sudah bersih lagi meja saya. Asisten aku memang pintar. Oke, dan terakhir, kalian harus hindari minum obat nggak teratur. Buat kalian penderita MAH, kalian tuh tetap bisa minum obat MAH kok selama kalian puasa. Yang udah sering pasti udah tahu jenis-jenisnya nih, mulai dari antasida, PPI, atau antagonis H2 ya, macam ranitidin dan lain sebagainya. Nah, ini tetap kalian minum 30 menit sebelum kalian makan. Atau ketika berbuka puasa, let's say, abis takjil tuh, atau abis minum obat MAH dulu, 30 menit kemudian, baru mulai makan berat. Tapi kalau menurut kalian, kondisi lambung atau MAH kalian ini bener-bener mengganggu dan kayak sampai bikin kalian pusing segala macam kalau puasa, ya better dikonsultasikan aja ke dokter supaya benar-benar tahu nih, diperiksa langsung juga sebaiknya pola seperti apa yang cocok di kalian. Dan buat yang belum tahu obat apa yang paling cocok, ya better konsultasikan ke dokter juga. Dan yang terakhir, buat kalian yang merokok, ini juga harus kalian hindari. Rokok dan minum alkohol. Rokok dan alkohol ini emang udah terbukti bisa memicu dispepsia dan reflux asam lambung. Udah gitu, rokok juga bisa memperlambat penyembuhan dari ulkus kalau memang kalian ada luka di lambung kalian. Jadi sebenarnya Ramadan ini bisa jadi momen yang baik buat kalian yang pengen berhenti ngerokok. Begitu guys, jadi itu dia sedikit info yang bisa aku share buat persiapan puasa kalian nih selama menjelang bulan puasa nanti. If you find this video very useful, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, thank you, dan klik subscribe. Dukung biar channel Clarence Hayes jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also be my friends on Instagram @clarence and my TikTok
playlist juga. Buat kalian yang ada pendapat, kritik, saran, atau pertanyaan, boleh banget ya komen di bawah. Dan bunyiin tombol loncengnya supaya kalian dapet notif saat aku upload video baru. Aku usahain banget nih, aku rajinin upload saat puasa biar bisa nemenin kalian juga. Oh, mungkin buat yang nanya tadi aku beli susunya di mana? Tuh ya aku udah bilang kan, aku belinya di supermarket. Tapi ada di online juga deh kalau nggak salah. Blibli.com kayaknya ada deh. Go try. Sekali lagi aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudahan puasa ini bisa menjadi berkah buat kita semua, lancar, sehat hingga di hari kemenangan. Well, that's all for today. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye!